Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperkirakan kasus cacar monyet akan semakin banyak teridentifikasi. Hingga 21 Mei 2022, ada 92 kasus cacar monyet yang terkonfirmasi dan 28 kasus masih suspek. Jumlah tersebut dilaporkan dari 12 negara yang bukan endemik dari virus tersebut. Bagaimana usulan dari Komisi 9 agar cacar monyet tidak masuk ke Indonesia? Kami sudah tersambung dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo. Elshita News and Talk. Pak Rahmat, usulan apa nih dari Komisi 9 agar cacar monyet tidak sampai masuk ke Indonesia, Pak? Ya, Mbak Yuyun, salam sehat sebelumnya. Jadi begini, yang pertama tentu ini menjadi berita yang menjadi perhatian kita bersama ya, yang cacar monyet ini sebenarnya penyakit lama ya. Dari tahun 50 kemudian menginfeksi kepada manusia tahun baru tahun 70-an. Nah, yang mengagetkan, yang menjadi pertanyaan ketika ditemukannya itu di luar daerah endemi ya, daerah Afrika Tengah maupun di Afrika Barat ya, di Amerika, kemudian di Eropa, kemudian di Australia juga ada. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita bersama, termasuk kita selaku bangsa yang bagian dari kehidupan dunia ya. Nah, menjadi perhatian ini harus kita sampaikan kepada pemerintah ya, untuk terus melakukan satu koordinasi dengan WHO sebagai satu otoritas kesehatan dunia untuk bagaimana menyikapi, kemudian bagaimana untuk antisipasi dan bagaimana tukar data, bagaimana menginvestigasi terhadap penyakit ini yang di berbagai negara. Ya, selalu kita harus monitor, satu. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh pemerintah saya kira sudah betul ya, termasuk kita juga harus menghimbau kepada warga masyarakat kita semua. Untuk kasus ini kita nggak perlu panik, kita nggak perlu terlalu khawatir berlebihan. Udah kita serahkan kepada pemerintah dalam rangka untuk sebagai panglima perang melawan segala hal penyakit, khususnya penyakit menular ya. Yang utama tentu kita dorong kepada pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan kita. Dalam hal ini ya tentu menjaga dalam perbatasan warga negara yang pintu-pintu masuk dari terutama di Afrika harus menjaga ketat, ekstra ketat ya, untuk perlu kita identifikasi, perlu kita kita telaah, kemudian kita teliti, jangan sampai kita kecolongan. Meskipun harus kita ketahui penyakit ini sebenarnya belum ada obatnya, meskipun belum ada obatnya kan dalam beberapa hari kan bisa sembuh sendiri. Tetapi kan kita sebagai bangsa tentu harus memberikan bentuk rasa pelindungan, rasa aman kepada warga. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh pemerintah sudah betul, memberikan perhatian pintu-pintu masuk. Yang kedua adalah kita dorong gerakan hidup masyarakat sehat itu harus kita gencarkan lagi. Protokol kesehatan menjadi bagian hidup keseharian kita, meskipun saat ini sudah berproses menuju endemi, tetapi kan kita berkaca dari beberapa tahun belakang, penyakit yang mengemukakan saat ini kan penyakit menular ya, mulai dari COVID-19, kemudian juga ada hepatitis, kemudian juga ada informasi berita tentang cacar monyet. Tetapi meskipun kita belum ada masuk dan teridentifikasi ke Indonesia, tetapi tidak ada jeleknya kalau kita terus meningkatkan kewaspadaan melalui gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, karena ini adalah penyakitnya kan menular mulai kontak fisik, terutama adalah yang terkena yang berkaitan dengan percikan air maupun percikan air liur, itu kan harus meningkatkan kewaspadaan. Gitu, Mbak Yen. Iya, nah Pak, kalau misalnya kewaspadaan untuk pintu-pintu kedatangan begitu ya, internasional, kan kalau memang ini dari Afrika, tapi sekarang kan sudah menyebar di Eropa dan sebagainya. Apakah artinya berarti semua pintu kedatangan dari luar itu harus kita cek lebih waspada lagi atau bagaimana, Pak Rahmat? Ya, pada dasarnya kita kan masih era pandemi ya, jadi meskipun kita tidak secara khusus, tetapi paling tidak untuk pintu-pintu masuk dari Afrika Selatan, Afrika Barat, Afrika Tengah, termasuk keseluruhan Afrika, saya kira juga harus kita meningkatkan kewaspadaan. Toh kemudian ada beberapa negara yang sudah teridentifikasi, termasuk Amerika, Inggris, Jerman, Portugal. Saya kira kita tidak ada jeleknya kalau setiap pintu-pintu masuk itu kita tingkatkan dari sisi karantina kesehatan kita. Saya kira tidak ada masalah. Sekali kita meningkatkan kewaspadaan di saat era pandemi, tetapi beberapa penyakit atau mengidentifikasi atau potensi-potensi penyakit menular yang datangnya dari luar negeri harus untuk kita tingkatkan kewaspadaan. Tidak ada masalah saya kira, Mbak, dengan tetap meningkatkan kewaspadaan dengan menggunakan protokol kesehatan, tata cara negara-negara yang diduga
yang berpotensi menjadi endemik dan di luar endemik sudah ditemukannya, itu saya kira juga tidak masalah kita tingkatkan kewaspadaan dengan membuat satu protokol kesehatan yang lebih ketat dari warga masyarakat yang diduga atau dari negara yang bersumber atau yang telah ditemukannya penyakit ini, begitu Mbak Yun. Iya, ini ada beberapa tanggapan juga nih Pak, dari Depok ada Pak Bara. Apakah Komisi 9 juga mendukung ilmuwan dalam negeri untuk ikut meneliti dan membuat vaksin cacar monyet Pak? Kemudian dari Pak Budi di Bekasi, Pak ini perlu diberikan satu karantina khusus nih sepertinya, disiapkan untuk jaga-jaga. Silakan Pak. Ya baik juga, tetapi perlu ingin saya sampaikan, sebenarnya kan penyakit lama, kemudian sudah ada vaksinnya, tetapi juga belum ada obatnya. Bahkan kalau kita membaca berita sekarang ini Spanyol sudah memborong ribuan vaksin untuk cacar monyet. Tetapi saya setuju apa yang vaksin tadi kita dorong untuk apapun, makanya dari Komisi 9 kita dorong karena ke depan itu penyakit banyak berpotensi menimbulkan penyakit-penyakit yang berbasiskan adalah virus. Saya kira segala penyakit tidak hanya sebatas cacar monyet saja, segala penyakit yang berbasiskan virus yang datangnya dari luar negeri, saya kira kita juga harus mengidentifikasi dan harus kita mengkaryakan anak bangsa kita agar selalu bersiapkan dengan kemandirian di bidang vaksin sendiri gitu Pak. Karena selama ini kan kita berkaca dari COVID-19 yang 100% tergantung impor, kita juga harus mengidentifikasi karena ilmu membuat vaksin pada dasarnya sama. Namun kaitannya dengan cacar monyet ini kan sudah ada vaksinnya, sehingga apapun itu udah jangan sampai masuk Indonesia, itu dulu yang paling penting. Kalau soal vaksin kita bisa kita nomor 2 lah, kalau sudah vaksin kan barangnya kan sudah ada, tinggal bagaimana untuk melakukan hal pengadaannya bisa. Nah paling saat ini yang paling sulit atau yang paling kita pikirkan adalah bagaimana agar jangan sampai vaksin virus itu masuk ke Indonesia itu dulu yang paling utama untuk yang kita fokuskan pada pemerintah begitu. Nah pada kesempatan minggu depan ini selain kita berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan, hari besok Senin ya Mbak Yuyun ya, kita akan menanyakan juga di lain ada membahas soal vaksin hepatitis. Mengapa tidak kita akan coba bertanya kemudian bagaimana menyikapi hal menjadi isu dunia, salah satunya meskipun belum menjadi wabah, tetapi jangan sampai wabah di dunia, termasuk kita pasang kuda-kuda jangan sampai masuk Indonesia dengan melakukan koordinasi dengan Menteri Kesehatan besok hari begitu. Iya, jangan sampai kecolongan lagi lah istilahnya kita ini Pak. Yang paling penting itu adalah jangan sampai kecolongan, kita nggak boleh panik, tapi jangan meremehkan. Dengan cara apa ya, kita tetap meningkatkan bagian keseharian kita bahwa protokol kesehatan menjadi gaya hidup, pola hidup baru kita. Yang kedua adalah bagaimana berperilaku hidup sehat, bagaimana kita melakukan satu bagi orang-orang yang teridentifikasi atau yang ada tanda-tanda penyakit itu, saya kira juga harus segera untuk melakukan satu konsolidasi dengan tetap di rumah begitu saya kira. Meskipun saat ini kita tahu bersama pemerintah sudah memastikan belum ada yang teridentifikasi masuk di Indonesia begitu. Iya, kembali ke tanggapan pendengar dari Bu Rara di Surabaya. Wah, alamat nih kita bakal divaksin lagi. Mending tutup dulu pintu penerbangan ke negara-negara yang kena cacar monyet, Pak. Kemudian dari Pak Bu Yulia, ini juga menyampaikan virusnya menyebarnya semudah SARS-CoV-2. Jadi harus pakai masker lagi nih. Nah, ini kemudian dari Pak Ali, baru saja lega boleh lepas masker. Tapi ada cacar monyet, pakai masker lagi deh. Silakan Pak. Iya, itu sama ingin saya sampaikan kepada masyarakat ya. Yang utama kita nggak perlu panik, kita nggak perlu takut yang berlebihan. Kita tetap membaca berita, membaca dengan cara yang bijak ya. Bahwa penyakit ini kan pada dasarnya kan penyakit yang menular dari hewan ke hewan. Meskipun tahun 70 teridentifikasi dari hewan kepada manusia, kemudian manusia ke manusia mulai sekarang ini sudah ada, tetapi jangan sampai terjadi hal yang sedemikian. Saya kira apa yang dianjurkan, apa yang dilakukan oleh WHO harus menjadi perhatian kita bersama dalam ini pemerintah Indonesia. Dengan cara apa? Mohon maaf ya, kehidupan seks juga harus diperhatikan karena di berbagai media sudah disampaikan bahwa ternyata diduga di Eropa sana penularan virus ini bermula dari atau kebanyakan dari hubungan seks bebas. Nah ini harus kita gelurakan bagaimana kita harus perilaku hidup sehat, harus satu pasangan, itu menjadi salah satu, karena ini kan kontak
fisik yang proses penularannya kepada luka kulit kita yang terluka, kemudian terpapar melalui kontak fisik, kemudian hubungan seksual, kemudian juga percikan air liur. Nah, itu menjadi salah satu proses penularannya. Nah, saya kira jangan sampai ke situ. Nanti memang kita harus edukasi pada masyarakat. Yang paling penting adalah pola hidup sehat, gerakan hidup masyarakat sehat, itu yang paling penting. Dengan pola hidup sehat, gerakan masyarakat hidup sehat, segala penyakit yang berbasiskan virus bisa kita tangkal begitu. Nah, sekali lagi kaitannya dengan bagaimana pengidentifikasi secara dini, saya kira yaitu tadi pintu-pintu penerbangan, pintu-pintu masuk Indonesia yang khususnya dari endemik harus kita jaga dengan lebih ekstra lagi gitu ya. Terutama bila ada warga negara asing, warga Indonesia yang kunjungan dari Afrika itu dengan ada tanda-tanda demam, ada tanda-tanda bindel-bindel di kulit, saya kira juga harus perlu diwaspadai dengan lebih ketat lagi begitu, Mbak Yuyun. Nah, ini dari Pak April di Bandung. Pak, apakah Komisi 9 juga akan ikut turun sosialisasi kepada masyarakat agar menerapkan pola hidup sehat demi mencegah cacar monyet ini? Ya, saya kira masalah pengendalian dan penanggulangan kampanye penyakit itu tidak hanya sebatas cacar monyet ya, karena cacar monyet hanya bagian kecil dari penyakit menular. Nah, sekarang ini yang menjadi edukasi dari Komisi 9 kepada pemerintah agar kita menggelorakan lagi pola hidup sehat. Dimanapun kita berada harus menggunakan bagian keseharian bahwa protokol kesehatan menjadi gaya hidup kita, perilaku hidup kita. Sehingga dengan adanya perilaku hidup sehat kita itu segala macam penyakit yang berbasiskan virus yang bisa menular itu bisa kita hindarkan. Jadi tidak hanya serta-merta satu penyakit saja. Jadi setiap satu kali gerakan aksi hidup kita sehat, kita bisa mengidentifikasi atau bisa menghindarkan berbagai penyakit yang bisa menularkan, termasuk ya yang sekarang lagi ini adalah penyakit hepatitis akut, kemudian cacar monyet yang meskipun di Indonesia belum teridentifikasi, tetapi apapun yang saat ini yang harus kita gelorakan kepada masyarakat bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, ayo kita hidup dengan perilaku hidup sehat, bagaimana kita istirahat yang cukup, bagaimana makan makanan yang sehat, itu menjadi salah satu kata kunci kita perang melawan penyakit yang berbasiskan virus yang bisa menular begitu, Mbak Jujun. Jadi itu sudah menjadi bagian keseharian kita bahwa perilaku hidup sehat, gerakan hidup masyarakat sehat, nggak harus mahal kok, tetapi bagaimana kita makan makanan yang sehat yang menggunakan kearifan lokal, kemudian bagaimana memasak makanan yang matang, kemudian itu menjadi salah satu bagian yang sederhana tetapi bisa berefek yang sangat baik untuk pertahanan kesehatan tubuh kita. Begitu, Mbak Jun. Iya. Nah, ini jadi akhirnya Pak Warmin ini juga yang menyampaikan, Pak, kalau di tempat saya itu banyak kucing di sekitar rumah, saya melihat hidungnya itu keluar lendir layaknya orang pilek, dan kucing itu sering batuk-batuk juga. Apa itu juga bisa dikategorikan termasuk cacar monyet? Nah, kan jadi akhirnya masyarakat juga bertanya-tanya ke arah yang banyak hal begitu ya, Pak? Betul, jadi ini jadi sekaligus sebagai edukasi ya. Sekali lagi saya sampaikan kepada masyarakat luas, kita nggak perlu takut yang berlebihan. Kita tidak terlalu panik. Ya, saya kira yang menjadi pertahanan kita, keselamatan kita ini adalah karena ini adalah masih bagian pandemi, udahlah masalah apa itu penyakit cacar monyet, kemudian hepatitis akut maupun yang lain, serahkan kepada pemerintah. Kalau ternyata ada kejadian-kejadian atau apa yang berkaitan dengan yang meningkatkan status, pasti nanti akan pemerintah melakukan suatu aksi bagaimana untuk mensosialisasikan dan bagaimana mengidentifikasi, termasuk bagaimana langkah-langkah menghindarkan. Nah, saya kira perlu saya sampaikan, di Indonesia belum ada atau belum teridentifikasi yang namanya cacar monyet. Tetapi demikian, meskipun belum secara resmi atau belum diketahui masuk Indonesia, tetapi kita harus tahu gitu loh, apa itu penyakit cacar monyet, sudah ada, belum ada obatnya tapi bisa sembuh sendiri, kemudian juga sudah ada vaksinnya, itu yang paling penting. Ini tidak penyakit membahayakan gitu, tetapi memang ada yang sudah pernah meninggal, saya baca di media juga seperti itu, tetapi paling tidak sebagai edukasi kepada masyarakat, nggak perlu panik karena penyakit ini akan sembuh sendirinya. Toh pada akhirnya tadi ditanyakan ada kucing yang sakit, ya memang penyakit virus pasti akan ada di setiap hewan, pasti ada. Tetapi apakah itu penyakit cacar berlebihan? Saya kira jangan terlalu paranoid terhadap bahwa ini adalah cacar monyet.
nggak boleh seperti itu, nanti justru kita ketakutan yang nggak baik sehingga pertahanan tubuh kita juga nanti fobia gitu loh. Nah yang paling penting saat ini bagaimana kita ikutin dan nasihat dari pemerintah, karena nanti segala hal kaitannya dengan penyakit menular, pemerintah hari ke hari pasti akan mengupdate, termasuk penyakit hepatitis akut ini ya, tiap hari tiap saat akan dilakukan satu update dari pemerintah, bagaimana update untuk perkembangannya, bagaimana mengidentifikasinya dan bagaimana menanggulanginya secara efektif, itu menjadi bagian dari pemerintah begitu. Pokoknya Mbak Yuyun dan kepada semua pihak, pemerintah pasti akan terus aktif terhadap penyakit-penyakit yang menular, termasuk juga penyakit cacar monyet ini begitu. Jadi nggak terlalu dan nggak boleh takut yang berlebihan begitu. Iya, berarti minggu depannya akan koordinasi lagi begitu Pak Rahmat ya ini ya? Tepatnya besok kami akan melakukan koordinasi rapat kerja bersama Pak Menkes. Banyak hal yang menjadi isu, salah satunya adalah isu terkait dengan bagaimana proses transformasi pandemi menjadi endemi, termasuk yang kekinian adalah anak-anak kita yang terancam dengan penyakit hepatitis akut, hepatitis misterius, juga isu kekinian meskipun belum menjadi wabah, meskipun demikian WHO juga sudah mengingatkan kasus-kasus ke depan cacar monyet itu akan semakin meningkat. Nah, untuk itu saya kira sekali lagi kita dorong dalam rapat besok dengan hari Senin besok dengan Pak Menteri Kesehatan untuk pasang kuda-kuda, kemudian sering dan intens koordinasi dengan WHO, perkembangan seperti apa, termasuk menjaga pertahanan kedaulatan kesehatan kita, terutama di batas-batas pertahanan penerbangan kita begitu Mbak Yuyun. Iya, satu WA lagi Pak, boleh terakhir ya, dari Pak Farid di Jakarta. Pak, edukasi hubungan suami istri atau seks juga harus digalakkan kembali nih Pak, agar bisa antisipasi dan juga terhindar dari cacar monyet ini. Silakan Pak Rahmat. Ya, saya kira saya setuju Pak Farid ya, bahwa pola hidup sehat salah satunya adalah berperilaku hubungan seks dengan suami istri yang tidak boleh berganti-ganti pasangan, menjadi salah satu cara kita untuk hidup lebih sehat. Karena banyak yang sudah terbukti bahwa penyakit yang didasarkan dari transformasi dari hubungan seksual yang bebas atau lebih dari satu pasangan sangat berpotensi menimbulkan penyakit menular. Tidak hanya diidentifikasi hanya penyakit cacar monyet saja, banyak penyakit yang dimulai dari ditularkan dari penyakit yang dimulai dari hubungan seksual bebas gitu. Nah, ini jadi salah satu edukasi kepada masyarakat bersama bahwa salah satu yang sederhana dan mudah, kesetiaan pada suami istri menjadi salah satu cara kita untuk terhindar dari penyakit-penyakit menular yang didasarkan dari penyakit hubungan seksual bebas di luar satu pasangan begitu, Mbak Yuyun. Saya kira setuju sekali, kita dorong pada pemerintah untuk digiatkan lagi bagaimana untuk hidup sehat dengan tetap hubungan seks dengan satu pasangan suami istri begitu. Ya, baik Pak Rahmat, terima kasih waktunya bersama El Sinta Pak. Baik, salam sehat Mbak Yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.